Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najrah Azimatunisa Hauna dari kelas 10 MIA akan menerangkan materi pembahasan fisika mengenai yang pertama ada dinamika dan gaya, kedua ada hukum Newton, dan yang ketiga ada gerak melingkar. Yang pertama ada pembahasan dinamika dan gaya. Pengertian dinamika. Dinamika adalah ilmu tentang gerak dan perubahan gerak suatu benda atau partikel dengan memperhatikan penyebab gerak tersebut. Penyebab dari geraknya suatu benda adalah gaya. Di dalam dinamika ini yang menjadi pokok pembahasan adalah gaya dan juga massa. Tapi dari gaya dan massa ini dibagi lagi pembahasannya menjadi 3, yaitu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3. Masuk ke pembahasan gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan suatu benda. Dalam hal ini, keadaan benda tersebut meliputi bentuk, ukuran, dan gerak. Gaya dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Contoh-contoh dari gaya sentuh. Yang pertama, ada gaya tarikan pada gerobak yang menyebabkan gerobak bergerak. Kedua, tarikan pada pegas yang menyebabkan pegas meregang. Dan ketiga, tendangan pada bola yang menyebabkan bola bergerak. Contoh dari gaya tak sentuh. 1. Gaya gravitasi bumi. Kedua, gaya magnet. Dan ketiga, gaya listrik. Dalam fisika, gaya yang sentuh maupun tak sentuh dinyatakan dalam satuan SI atau satuan internasional, yaitu Newton atau yang biasa disingkat N. Jenis-jenis gaya lainnya ada di sini. Yang pertama, ada gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi atau gaya berat adalah gaya tarik-menarik di antara dua buah benda bermassa. Dengan kata lain, benda adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda secara matematis disebutkan seperti ini. W sama dengan M kali G, atau artinya itu W sama dengan gaya gravitasi atau benda, yaitu N. G adalah percepatan gravitasi M per second kuadrat, dan M adalah massa benda atau kilogram. Berat merupakan besaran vektor. Diagram anak panah yang digunakan untuk menyatakan berat suatu benda mempunyai arah yang tegak lurus permukaan bumi dan menuju ke pusat bumi dengan titik asal dari pusat massa benda. Seperti ini contohnya. Kedua, ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua benda yang bersentuhan secara fisik dengan arah tegak lurus bidang sentuh. Seperti ini contohnya. Ketiga, ada gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang terjadi pada bidang sentuh dari dua benda yang bersentuhan secara fisik dengan arah sejajar bidang sentuh dan berlawanan dengan arah gerak salah satu benda relatif terhadap benda yang lain. Contohnya seperti ini. Biasanya gaya gesekan itu dilambangkan dengan huruf F kecil. Gaya gesekan yang dialami oleh suatu benda dipengaruhi oleh gaya normal yang dialami benda dan kekasaran bidang sentuh untuk memenuhi persamaan berikut. F sama dengan gaya gesekan, N sama dengan gaya normal, dan mu adalah koefisien gesekannya. Koefisien gesekan menyatakan tingkat kekasaran suatu bidang sentuh. Benda mengalami gaya gesekan baik dalam keadaan diam maupun bergerak, sehingga gaya gesekan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada gaya gesekan statis dan juga gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan statis adalah gaya gesekan yang dialami benda ketika benda diam relatif terhadap bidang sentuhnya. Nilai gaya gesekan statis mulai dari 0 membesar hingga mencapai nilai maksimumnya, yaitu besar gaya gesekan statis maksimum yaitu N, lalu koefisien gesekan statis.
Gaya gesekan statis pada suatu benda dapat berubah menjadi gaya gesekan kinetis ketika pada benda tersebut dikerjakannya gaya F yang nilainya lebih besar dari gaya gesekan statis maksimum. Dengan demikian, gaya gesekan kinetis merupakan gaya gesekan yang dialami benda ketika benda bergerak relatif terhadap bidang sentuhnya. Nilai dari gaya gesekan kinetis dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Besar gaya gesekan kinetis dan koefisien gesekan kinetis. Berikut deskripsi bergerak atau tidaknya benda pada bidang kasar yang ditarik oleh gaya sebesar F. Jika F lebih kecil dari F, jika F besar lebih kecil dari F kecil maksimal, maka benda tidak bergerak dan F kecil sama dengan F besar. Yang kedua ada jika F besar sama dengan F kecil maksimal, maka benda tepat akan bergerak dan F kecil sama dengan F kecil maksimal. Dan ketiga, jika F besar lebih besar daripada F kecil maksimal, maka benda akan bergerak dan F sama dengan F dan F kecil sama dengan F kecil K. Selanjutnya ada tegangan tali. Tegangan tali adalah gaya yang bergerak pada kedua ujung tali ketika seutas tali tegang. Gaya yang dilambangkan oleh tegangan tali yaitu T. Contoh gambarnya seperti ini. Lanjut ke resultan gaya. Yang pertama ada jika dua gaya searah maka resultan gaya dijumlahkan. Seperti ini. Yang kedua, jika dua gaya saling berlawanan, maka resultan gaya dikurangkan. Seperti ini. Jika dua gaya saling tegak lurus, maka besar resultan dihitung dengan menggunakan ini. Dan jika dua gaya saling membentuk sudut theta, seperti ini. Yang terakhir ini ada pembahasan tentang diagram gaya dan diagram bebas. Diagram benda bebas adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan besar dan arah relatif semua gaya yang bekerja pada suatu benda. Oke, sekian pembahasan gaya. Oke, lanjut ke pembahasan hukum Newton. Di sini yang akan dibahas adalah hukum Newton 1 dan juga hukum Newton 2 saja. Oke, yang pertama ada pembahasan tentang hukum Newton 1. Bunyi dari hukum Newton 1 adalah sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, cara matematis hukum Newton 1 dinyatakan sebagai sigma F sama dengan 0. Dengan sigma F atau sama dengan besar resultan gaya atau N. Seperti ini. Hukum Newton 1 sering juga disebut sebagai hukum kelembaman. Sifat kelembaman benda adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya, yaitu tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Selain menyatakan sifat kelembaman suatu benda, hukum Newton 1 juga menyatakan keadaan keseimbangan suatu benda, yaitu ketika gaya-gaya pada benda seimbang atau sigma F sama dengan 0, maka benda tidak mengalami percepatan atau A sama dengan 0. Oke, lihat bagian ini. Resultan gaya 0, sigma F sama dengan 0. Yang pertama ada ini. Benda bergerak atau gerak lurus beraturan yaitu F, V tidak sama dengan 0 atau A sama dengan 0, lalu tetap bergerak GLB, keseimbangan dinamis. Ini. Selanjutnya yang ini ada benda diam yaitu V sama dengan 0 atau A sama dengan 0 dan tetap diam keseimbangan statis. Jadi yang ini statis, yang itu dinamis.
Selanjutnya, penerapan hukum 1 Newton pada penyelesaian masalah dinamika. Di sini ada satu contoh mengenai pembahasan hukum Newton 1 nih. Sebuah balok yang bermassa 10 kg, percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 m per sekon kuadrat, berada diam di atas sebuah meja seperti pada gambar. Ini ya gambarnya. Nih. Tentukan gaya normal pada balok. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Penyelesaiannya itu sigma Fy sama dengan 0, lalu W kurangi N sama dengan 0, M kali G kurangi N sama dengan 0, 10 kali 10 kurangi N sama dengan 0, 100 kurangi N sama dengan 0, dan N sama dengan 100 Newton. Jadi, besar gaya normal yang dialami balok adalah 100 N atau 100 Newton. Oke, lanjut ke pembahasan hukum Newton 2. Bunyi dari hukum Newton 2, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya atau sigma F yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum Newton 2 dinyatakan sebagai berikut. Ini pengertiannya. Sigma F sama dengan M kali A. Persamaan di atas dinyatakan dalam notasi vektor sehingga persamaan tersebut setara dengan 3 komponen. Ini 3 komponennya itu yang pertama ada sigma Fx sama dengan M kali AX, dan yang selanjutnya ada sigma Fy sama dengan M kali AY, dan selanjutnya ada sigma Fz sama dengan M kali AZ. Selanjutnya ada ini penerapan hukum Newton 2 dalam penyelesaian masalah dinamika. Yang pertama ada gerak benda pada bidang datar dan licin. Kedua ada gerak benda pada bidang datar kasar. Ketiga ada gerak pada bidang miring. Lalu selanjutnya ada gerak sistem benda dan tali. Lalu ada gerak benda di dalam lift. Dan yang terakhir ada gerak sistem pada katrol. Oke, sekian pembahasan hukum Newton. Oke, lanjut ke pembahasan mengenai gerak melingkar. Pengertian gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang dialami partikel-partikel di pinggir bola atau pusat sebuah bola bumi atau globe yang berputar tetap terhadap suatu acuan, tetapi posisi partikel-partikel di pinggir bola berubah setiap saat. Ini pengertiannya. Oke, besaran-besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, ada periode dan frekuensi. Periode atau T adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan melingkar sebanyak 1 putaran. Rumusnya T sama dengan Tn. T besar sama dengan T kecil per N. Lalu frekuensi atau F adalah jumlah putaran yang dilakukan oleh sebuah benda atau partikel yang bergerak melingkar dalam waktu 1 sekon. Rumusnya adalah F kecil sama dengan N per T kecil. Artinya itu T besar sama dengan periode gerak melingkar atau sekon. F kecil adalah frekuensi gerak melingkar atau hertz. Lalu N adalah jumlah putaran mengelilingi lintasan melingkar, dan T adalah waktu atau sekon. Jadi dari dua rumus diperoleh bahwa T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T.
Selanjutnya, ada perpindahan dalam gerak melingkar. Yaitu T besar sama dengan periode gerak melingkar atau sekon. F kecil adalah frekuensi gerak melingkar atau hertz. Lalu N adalah jumlah putaran mengelilingi lintasan melingkar, dan T adalah waktu atau sekon. Jadi dari dua rumus diperoleh bahwa T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Selanjutnya, ada perpindahan dalam gerak melingkar. Perhatikan gambar gerak satelit mengelilingi bumi sebagai porosnya. Sudut yang dibentuk satelit selama berputar terhadap porosnya disebut perpindahan sudut, yaitu notasinya delta theta, di mana delta theta sama dengan theta kurangi theta kuadrat. Ada 3 cara untuk mengukur perpindahan sudut delta theta, yaitu yang pertama, mengukur delta theta dalam derajat, itu satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Kedua, ada mengukur delta theta dalam putaran. Satu lingkaran penuh menyatakan satu putaran. Dengan demikian, satu putaran sama dengan 360 derajat. Dan yang ketiga adalah dalam satu SI atau yaitu radian, disingkat rad. Definisi radian. Theta atau rad sama dengan S per R. Dalam satu putaran lengkap, panjang busur S sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2 pi R, sehingga theta atau rad sama dengan S per R, itu sama dengan 2 pi R per R, dan maka dihasilkan jadi 2 pi rad. Konversi satuan sudutnya yaitu satu putaran sama dengan 360 derajat, yaitu 2 pi rad, dan satu rad sama dengan 180 pi derajat sama dengan 57,3 derajat. Oke, selanjutnya ada kecepatan dalam gerak melingkar. Kelajuan benda yang bergerak melingkar biasanya dinyatakan dalam putaran per menit atau RPM, yaitu rotation per minute. Kelajuan yang dinyatakan dalam putaran per menit ini disebut kelajuan sudut atau kelajuan angular. Pada gerak lurus dikenal kelajuan dan kecepatan. Dengan kecepatan menyatakan kelajuan berikut arahnya. Demikian pula dalam gerak melingkar terdapat kecepatan sudut yang menyatakan kelajuan sekaligus arahnya. Kecepatan sudut rata-rata. Kecepatan sudut rata-rata sama dengan perpindahan sudut dibagi selang waktu, atau omega sama dengan delta theta per delta t. Apabila delta t sangat singkat, yaitu delta t sama jadi 0, diperoleh kecepatan sudut sesaat. Secara matematis ditulis omega sama dengan delta theta per delta t. Ini rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, ada hubungan gerak melingkar dengan gerak lurus. Pada gerak melingkar, arah kecepatan linear selalu menyinggung lingkaran. Oleh karena itu, kecepatan linear juga disebut dengan kecepatan tangensial, atau omega sama dengan delta theta per delta t sama dengan S bagi T bagi delta theta delta t sama dengan 1 per R atau S per delta t. Karena S per delta t sama dengan V, maka kecepatan linear yaitu omega sama dengan V per R, atau bakal menghasilkan V sama dengan W kali R, di mana V adalah kecepatan linear atau kecepatan tangensial m per second, dan omega kecepatan sudut atau kecepatan angular rad per second, dan R adalah jari-jari. Nih.
Catatan, jika waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran penuh adalah T, satu periode dalam satu putaran penuh adalah 2pi rad, maka omega sama dengan delta theta per delta T sama dengan 2pi per T. Karena F kecil sama dengan 1 per T, maka omega sama dengan delta theta per delta T sama dengan 2pi per T, maka dihasilkan menjadi 2pf. Rangkuman. Kecepatan sudut dikurangi periode. Omega sama dengan 2pi per T. Kecepatan sudut dikurangi frekuensi, yaitu omega sama dengan 2pi f. Kecepatan linear periode dikurangi periode, V sama dengan 2pi r per T. Dan terakhir ada kecepatan linear dikurangi frekuensi, yaitu V sama dengan 2pi rf. Oke, sekian pembahasan fisika mengenai dinamika dan gaya, hukum Newton dan juga gerak melingkar. Mohon maaf apabila banyak salah. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.